Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang pengaruh pendidikan kesehatan reproduksi terhadap pengetahuan dan perilaku yang dirasakan kontrol remaja seksual. Baik, untuk materi akan disampaikan oleh rekan saya, Fitria Harani. Kepada Fitria Harani, saya persilakan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama ada Kumalasari, yang kedua Atika Apriyati, yang ketiga Epi Taniari Putri, yang keempat Nur Amanah Nita, yang kelima Rohana, yang keenam saya sendiri, dan yang terakhir saya Limelina. Next. Di sini kami akan membahas 4 pembahasan, yaitu latar belakang, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Next. Latar belakang. Masa remaja merupakan masa transisi kehidupan dari anak-anak menuju dewasa yang sangat menentukan bagi kehidupannya di masa depan. Salah satu faktor yang mempengaruhi masa depan adalah rendahnya pengetahuan yang dimiliki remaja mengenai kesehatan reproduksi. Pengetahuan remaja yang menandai tentang seks tidak didukung oleh budaya dan menganggap diskusi tentang seksualitas di depan umum sebagai hal yang tabu. Sebuah penelitian menemukan bahwa sebagian besar remaja membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi kepada teman-temannya daripada orang tua dan petugas kesehatan. Salah satu cara untuk memberikan informasi kesehatan reproduksi kepada remaja adalah melalui pendidikan kesehatan reproduksi. Diharapkan responden mengalami peningkatan tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan meningkatkan kontrol perilaku seksual ke arah yang lebih kuat sehingga remaja mampu berbuat baik untuk mencegah perilaku seksual di luar nikah. Yang kedua, metode penelitian. Desain penelitian ini menggunakan kuasi eksperimental one group pretest post-test design, di mana responden dibentuk kelompok belajar yang terdiri dari 5-6 orang dalam satu kelompok kecil. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 3 kelas yang berjumlah 116 siswa. Sampel dalam penelitian ini adalah 85 responden. Next. Hasil penelitian. Demografi responden. Berdasarkan usia responden yang mengikuti penelitian, mayoritas responden berusia 17 tahun, sebanyak 81 responden atau 95,3%. Responden dengan usia 16 tahun sebanyak 2 responden atau 2,4%, dan responden berusia 18 tahun sebanyak 2 responden atau 2,4%. Berdasarkan jenis kelamin yang mengikuti penelitian adalah perempuan sebanyak 52 atau 61,2% responden, sedangkan responden laki-laki sebanyak 33 atau 38,8%. Next. Analisis univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang cukup atau 65,9% sebelum melakukan pendidikan kesehatan. Nilai rata-rata 18,60, nilai minimal 12, dan nilai maksimal 26. Analisis bivariat. Diketahui bahwa terdapat perbedaan tingkat pengetahuan responden antara sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan kesehatan dengan value 0,000. Perbedaan ini juga ditunjukkan dengan peningkatan nilai rata-rata pengetahuan dari 18,60 menjadi 24,27 dengan nilai minimal 17 dan nilai maksimal 30. Next. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu persediaan penyuluhan ini dapat meningkatkan pengetahuan remaja secara berkesinambungan sehingga dapat mengubah pola pikir tentang kesehatan reproduksi dan meningkatkan kontrol perilaku seksual ke arah yang lebih kuat, sehingga remaja akan memiliki cara pandang yang berbeda terhadap seksualitas
yang semula dianggap tabu dan tidak layak dibicarakan menjadi pendidikan penting tentang reproduksi, sehingga mampu mencegah aktivitas seksual di luar nikah yang terus meningkat. Mungkin sekian untuk pembahasan materinya, saya kembalikan ke Ade. Baik, terima kasih kepada pemateri. Jadi, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.